Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi penting berkaitan dengan alur pendaftaran UKP PPG di PMM. Catat tanggalnya, syarat serta aturannya agar Bapak Ibu tidak salah dalam mengikuti UKP PPG yang nanti akan dilaksanakan. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, di video sebelumnya kami sudah membahas 13 pesan LPTK pra UKP PPG. Kita diminta untuk tidak melakukan hal-hal yang sudah kami jelaskan dalam video ini. Pastikan Bapak Ibu menonton dulu video ini. Nanti link video ini akan ada di akhir video atau ada di kolom deskripsi. Nah, ini adalah lanjutan penjelasannya Bapak Ibu. Lini masa uji kompetensi peserta PPG ataupun UKP PPG ini, kita pastikan Bapak Ibu bahwa nanti baru akan dibuka pendaftarannya itu di tanggal 26 Agustus sampai dengan 7 September 2024. Kemudian ujian tertulisnya baru akan dilaksanakan di 21 sampai 22 September. Kemudian penilaian ujian kinerjanya ini adalah 23 sampai 29. Kemudian kelulusannya adalah 8 Oktober 2024. Keterangan UKP PPG dilaksanakan secara daring sesuai dengan domisili peserta dengan diawasi oleh tim pengawasan LPTK secara daring. Nanti Bapak Ibu akan menginstal aplikasinya ya. Untuk mengoptimalkan hasil UKP PPG akan diselenggarakan tryout UKP PPG secara daring yang juga akan bisa baru dimulai di tanggal 26 Agustus 2024 di sistem BP3. Nah, tampilan bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan semua modul yang jurnalnya sudah selesai, nanti kan akan ada seperti ini ya. Ada daftar UKP PPG dan ada tryout. Nah, ini kemarin sudah kami jelaskan bahwa Bapak Ibu jangan sampai melakukan dulu pendaftaran UKP PPG sebelum melakukan tryout dan sebelum sampai waktunya. Nah, ini kebetulan informasinya pas sekali, yaitu di tanggal 26 Agustus nanti baru Bapak Ibu bisa melakukan tryout-nya. Jadi Bapak Ibu ikuti tryout terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu di sini jelas sekali kalau kita buka di PMM, di sini link yang kemarin sudah diaktifkan sekarang dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, ini Bapak Ibu sekarang sudah tidak ada, tryout-nya juga tidak ada. Kemudian link untuk mendaftar UKP PPG-nya pun sudah dinonaktifkan. Ini baik sekali memberikan gambaran kepada Bapak Ibu jangan melakukan terlebih dahulu sebagaimana yang sudah kami sampaikan dari 13 pesan LPTK. Nah, ini adalah tampilan nanti Bapak Ibu saat akan mengikuti simulasi ataupun tryout ya. Ini sudah kita coba klik kemarin, sudah berhasil namun belum bisa digunakan. Nah, nanti akan ada kamera di sini akan melihat hasil pemantauan Bapak Ibu saat mengikuti tryout UKP PPG-nya. Kemudian Bapak Ibu secara khusus nanti dalam mengikuti UKP PPG ini adalah tahapan-tahapan dan alur yang akan Bapak Ibu lakukan, di mana ujian nanti akan ada dua, di mana tes objektif dan tes subjektif yang berkaitan dengan refleksi berbasis kasus. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh kasus ya, di mana ini nanti untuk ujian dirancang untuk menilai pengetahuan, keterampilan memecahkan masalah, dan kreativitas peserta PPG dalam merencanakan dan melakukan pengajaran dan atau pembelajaran di kelas. Kemudian disusun berdasarkan model kompetensi lulusan 2626 dan 8 kompetensi lulusan PPG. Kemudian tes objektif terdiri atas bentuk soal SJT dan PCK ya. Kemudian UTBK untuk tes objektif dilaksanakan secara daring domisili. Ini nanti aplikasinya diinstal. Kemudian penilaiannya nanti akan dilakukan oleh dosen PPG dan guru pamong ya. Guru pamong yang nanti akan dilaksanakan secara daring melalui platform UKIN PPG yang nanti sekali lagi kami sampaikan akan kita install. Kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan ujian kinerja nanti kita akan bahas videonya secara khusus. Namun di sini secara umum kita sampaikan di mana nanti akan ada dua juga, penilaian perangkat pembelajaran dan pembuatan video praktek ya. Pembuatan video praktek, di mana keduanya ini dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran di kelas, penilaian secara daring melalui platform juga, kemudian penilaian dilakukan oleh penguji dan dosen PPG atau guru pamong, khusus untuk bidang bimbingan dan konseling. Kompetensi uji kinerja ini mencakup rancangan pembelajaran LPL dan video praktek layanan untuk satu bimbingan klasikal dan dua layanan konseling individual. Ini khusus untuk yang bidang BK ya. Untuk pembuatan videonya, caranya nanti kita akan buat dalam video yang lain.
Nah, kembali pada ujian tertulis ini yang paling pokok yang akan nanti dilaksanakan tanggal berapa tadi? Tanggal 21 sampai 22 September ini. Di mana di sini kita lihat bahwa ujian tertulis berbasis komputer untuk tes objektif dilaksanakan secara daring, ini seperti tadi ya, yaitu SJT, Pedagogi Umum dan Pedagogical Concept Knowledge atau PCK. Soalnya adalah 50 soal, pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Waktu pengerjaannya adalah 2 jam. Ini untuk UTBK yang nanti Bapak Ibu akan daring ya, yang diawasi secara Zoom. Kemudian yang kedua adalah tes subjektif uraian refleksi berbasis studi kasus. Merupakan penilaian terhadap kemampuan untuk melakukan refleksi pembelajaran yang merupakan soal uraian yang dikerjakan secara langsung melalui aplikasi ujian juga, dan ini dilakukan setelah UTBK-nya secara daring dan waktunya 30 menit. Ini Bapak Ibu akan merefleksi kasus yang nanti akan diberikan. Contohnya seperti ini. Studi kasus reflektif. Nah, di dalam kasus reflektif ini tentu nanti akan ada kesulitan siswa, perilaku siswa, penyiapan materi Bapak Ibu di kelas, kemudian penyiapan media ajar Bapak Ibu di kelas. Ini nanti akan menjadi bahan-bahan yang tentunya Bapak Ibu bisa menjelaskan, di mana nanti akan melalui alur perencanaan pembelajarannya, pelaksanaan pembelajarannya, dan penilaian pembelajarannya. Nah, disinilah nanti akan muncul beberapa kasus yang terjadi di dalam saat pembelajaran, maka Bapak Ibu akan diminta merefleksi masalah apa yang pernah dihadapi, bagaimana menangani masalah jika muncul di lapangan, kemudian keberhasilan setelah Bapak Ibu melakukan solusi ketika ada masalah, dan hikmah yang dapat diambil dari masalah yang Bapak Ibu hadapi. Ini Bapak Ibu bercerita, merefleksikan apa yang Bapak Ibu hadapi di dalam situasi kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, ini adalah gambaran studi kasus yang merupakan bagian dari ujian ya, dari ujian tertulis yang nanti dilakukan secara bersamaan setelah UTBK, kemudian akan ada uji refleksi yang juga akan dilakukan bersamaan setelah UTBK baru uji refleksinya. Nah, demikian Bapak Ibu gambaran alur pelaksanaan UKP PPG yang nanti Bapak Ibu lakukan. Ingat jadwalnya, catat video ini disimpan supaya Bapak Ibu tidak mencari-cari lagi dan terlewat dari tanggal yang sudah ditetapkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.